sudah mendengar rencana targetnya ini katanya bulan Mei untuk spin-off. Sejauh ini sudah seperti apa Pak prosesnya? Prosesnya sudah panjang. Kita sudah mulai hampir 2 tahun yang lalu. Terakhir di bulan lalu kami telah melakukan publikasi sehubungan dengan adanya keterbukaan informasi dan rangka persiapan spin-off dan khususnya persiapan untuk menghadapi rapat umum pemegang saham yang kami harapkan akan dapat dilakukan di bulan Juni. Tentunya dalam rangka untuk minta persetujuan terhadap rancangan pemisahan UUS PT Bank CMB Niaga Syariah. Nah, dalam waktu 2 tahun ini apa saja sih yang sudah kami lakukan? Banyak. Kami sudah mendapatkan persetujuan dari manajemen, secara internal kami juga sudah mendapatkan blessing dari pemegang saham untuk coba terus minta persetujuan kepada publik, pembentukan tim project, korespondensi dengan regulator, desain bisnis dan operasional pasca spin-off, perumusan strategi pasca spin-off, dan lain-lain. Tapi di luar masalah internal tadi, keluar pun kami juga sudah banyak melakukan komunikasi dengan stakeholders. Stakeholders di perbankan itu cukup banyak. Tidak saja kita juga bicara dengan OJK, kami juga sudah mulai melakukan diskusi dan pembicaraan tahap awal dengan Bank Indonesia, dengan Dukcapil, PPATK, dengan BKF, dengan Kemenq, dengan OJK Pasar Modal. Jadi cukup banyak lah. Intinya adalah semua usaha ini kami lakukan agar pada saat spin-off nanti bisa dilakukan seseamless mungkin tanpa adanya kerugian dari sisi nasabah. Baik, apakah bisa kita katakan saat ini mungkin sudah masuk dalam tahap finishing? Kalau dalam tahap persiapan internal, paling tidak kami sudah lebih besar dari 50% lah. Karena kami baru akan melakukan spin-off itu secara legal tanggal 1 Mei 2026. Jadi di tanggal akhir Juli ini kami sudah akan mengajukan persetujuan prinsip kepada OJK dan kami harapkan di bulan Oktober persetujuan usahanya dari OJK sudah kami peroleh. Jadi sudah cukup banyak yang kami siapkan. Baik, tinggal 1 tahun lagi kurang lebih. 1 tahun lagi. Lalu tantangan-tantangan apa yang mungkin masih harus dihadapi di 1 tahun ini? Baik, jadi ada beberapa hal yang harus kami persiapkan sebelum spin-off itu sendiri bisa berjalan. Pertama, tentunya kami harus mempersiapkan porsi pendanaan. Jangan sampai pendanaannya kami kurang. Ini sesuatu yang kita kejar bukan saja sebelum dalam rangka spin-off, tapi jauh sebelum spin-off pun yang namanya pendanaan ini menjadi prioritas utama kami. Sering sekali kita dengar kasa, kejar kasa. Nah, sekarang ini menjadi lebih digiatkan. Lalu dari sisi layanan bank, kami juga sudah harus melengkapi dan menambah produk serta layanan syariah yang nanti kami siapkan sesudah spin-off nanti. Jangan sampai sekali lagi layanannya ini akan berubah nih. Nasabah yang selama ini sudah cukup mendapatkan servis yang baik dari CMB Niaga pada waktu pindah menjadi CMB Niaga Syariah kok beda gitu. Itu sesuatu yang kami persiapkan terus, produk-produk baru dan jasa yang kami harapkan itu bisa sama baiknya antara CMB Niaga dan CMB Niaga Syariah. Dari sisi operasional, ini pun juga sesuatu yang kami persiapkan secara serius karena kami memanfaatkan POJK, kami juga akan mengoptimalisasi yang kita sebut leveraging. Jadi kami tidak serta-merta kami itu menjadi bank umum syariah, kita memiliki unit IT sendiri, kita memiliki ini sendiri, itu kan cukup costly. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di induk untuk dapat kami leveraging. Nah ini tentunya harus SLA-nya, kapasitasnya, jaringannya, human resource-nya, itu semua yang kami lakukan sebelum spin-off. Baik, seperti apa sih Pak harapan dari CMB Niaga Syariah ini setelah spin-off nantinya? Harapan kami adalah kami akan menjadi bank syariah swasta terbesar di Indonesia. Sebetulnya kami sudah menjadi bank syariah swasta terbesar di Indonesia. Ini yang akan kami terus jaga supaya kami tetap menjadi bank syariah swasta terbesar di tanah air. Baik, artinya ini memang harapan yang cukup besar ya Pak untuk bisa menjadi bank syariah terbesar di Indonesia begitu. Artinya Bapak juga melihat peluangnya sebenarnya masih besar di Indonesia ini. Oh, masih sangat besar karena kita lihat kalau kita lihat dari sisi komposisi perbankan syariah terhadap nasional itu baru per Desember kemarin itu 7,4 atau 7,5%. Saya selalu bilang jangan dilihat dari sisi 7,4 atau 7,5%-nya. Selalu dilihat ada 92,5% yang sebetulnya marketnya bisa kita rebut. Jadi kita harus lihat dari sisi yang optimis aja dulu. Kalau kita lihat dari sisi yang kecilnya terus nanti kita jadi merasa pesimis.
Baik, artinya sebenarnya kue pie-nya ini masih besar untuk dibagi-bagi di industri bank syariah Masih ini. sangat besar, dan masih sangat besar masyarakat itu yang belum terlalu aware mengenai perbankan syariah. Kita tahu literasi perbankan syariah itu kurang besar dibandingkan literasi perbankan konvensional. Harus kita kejar tuh literasinya supaya bisa sama. Dengan kita bisa sama aja, saya yakin yang namanya 7,4% itu bisa double, triple. Jadi Baik. besar sekali. Baik, setelah nanti spin off, apakah ada perubahan seperti mungkin fokus dari nasabahnya akan seperti apa atau mungkin pembiayaannya yang akan berubah? Memang yang menjadi masalah pada waktu spin-off itu adalah dari kapasitas pembiayaannya. Karena saat ini kami ini masih menjadi unit usaha syariah, di mana dari sisi permodalannya kami masih mengikuti perbankan konvensional kami, Bank Indo kami, ya bank di mana modal Bank Indo kami saat ini kurang lebih 50 triliun. Nah, pada saat nanti spin-off, jumlahnya tidak akan besar seperti kayak begitu. Jadi kami harus rekalibrasi strategi apa yang harus kami lakukan. Kalau saat ini kami banyak fokus misalnya ke sektor korporasi, mungkin nanti kami harus mengurangi itu porsi korporasinya. Jadi kami harus lebih banyak fokus di dalam SME, di dalam consumer, dan kalau kita bicara SME sama consumer, percuma kalau kita tidak membicarakan mengenai digital. Digitalnya juga harus kuat di situ. Jadi kita coba akan shifting pelan-pelan kepada market SME dan market retail, di samping kami juga memperkuat produk-produk digital plus digitalnya itu sendiri, ya. Jadi itu yang harus kami kejar. Baik, apakah artinya ke depannya mungkin akan ada opsi untuk pendanaan baru apabila sudah lepas dari entitas induk seperti IPO misalnya? Itu sampai hari ini belum kepikiran kepada kami. Memang ada kepikirkan mau ada IPO, ada merger dengan bank ini, bank itu segala macam. Tapi fokus kami saat ini paling tidak sampai 1 Mei adalah bagaimana menggolkan ini supaya menjadi bank umum syariah. Itu menjadi fokus kami. Kalau nanti ada tawaran-tawaran yang menarik, tentu kenapa enggak? Kita pasti selalu senang kan kalau ditawar. Tapi fokus utamanya di sini dulu. Jangan sampai kita sekarang lagi fokus kepada spin-off, nanti ada ini, ada itu segala macam, nanti pecah nih fokusnya. Baik, dari segi ketentuan kecukupan modal, apakah hingga sejauh ini sudah mencukupi? Modal sudah disiapkan, jadi alhamdulillah sudah ada lah. Ini sesuatu hal yang paling tidak perlu kita khawatirkan. Ya, jadi cukup untuk dapat kita berkembang sampai tahun 2030, target kita 100 triliun. Jadi paling nggak dari sisi kecukupan modal kita sudah ready lah.